Salam God Lovers, ketika kita berjalan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan senantiasa membawamu lebih dari seorang pemenang. Mari angkat pujian ini, karena Tuhan mengasihi kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Kaulah Allah kekuatanku. Haleluya. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rego Lewi. Dan hari ini saya akan bicara tentang hati melayani, atau sebenarnya saya akan bicara tentang bagaimana mindset yang tepat di dalam melayani. Roma 15 ayat 1-2 mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat ini powerful, kenapa? Karena jelas dia bilang kita yang kuat. Saudara dan saya dikatakan bahwa Anda dan saya sebenarnya adalah contoh orang-orang yang kuat. Banyak di antara kita yang kuat. Kuat bisa berarti banyak hal.
keuangan, kuat mental, kuat fisik dan sebagainya. Tapi dikatakan Tuhan gak masalah dengan kekuatanmu, Tuhan gak kesal dengan kekuatanmu karena Dia yang membuat kekuatanmu. Tapi Tuhan bilang, dari kekuatanmu itu jangan kau pakai itu untuk kesenanganmu sendiri. Bahkan dalam bahasa Inggris dari ayat ini dikatakan ada satu kata, yaitu strength is for service, not status. Kekuatan yang saudara miliki itu ada bukan untuk kesenanganmu sendiri, tetapi untuk melayani, untuk memberi, bukan untuk kesukaanmu sendiri. Jadi kekuatan kau miliki, kekuatan politik, kekuatan apapun, bukan ada untuk kesenanganmu sendiri, tetapi untuk kau bagikan dan kau jadi berkat bagi orang lain. Jadi izinkan saya bagikan hal ini saudara, bahwa ada namanya tempat namanya Laut Mati. Laut Mati adalah sebuah daerah menarik di Israel, yaitu itu adalah laut di mana ada begitu banyak air dari berbagai sumber, dia masuk dan berkumpul di Laut Mati. Yang menarik adalah Laut Mati menerima berbagai macam berkat atau berbagai macam aliran air dari air laut-laut atau sungai yang berbeda. Tapi dia tidak menyalurkan kekuatannya, dia tidak menyalurkan berkat itu, sehingga berakibat dia yang jadi kebanyakan berkat, dia yang banyak garam jadi gudang garam kasarnya. Saking banyak garamnya, tidak ada ikan yang bisa hidup di sana. Saudara bisa lihat nggak bahwa Tuhan itu mengutus saudara untuk melayani. Bahkan Tuhan bilang, siapapun yang ingin jadi terdahulu, dia harus jadi pelayan. Kenapa? Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kepentingan Anda sendiri. Dia tidak mau Anda jadi Kristen Laut Mati. Dia tidak mau Anda diberkati, tapi Anda tidak menyalurkan berkat ke orang lain. Karena itu justru akan menghadirkan kematian di hidup Anda. Orang yang cuma terima berkat, tapi tidak menyalurkannya, akan menjadi seperti orang Kristen Laut Mati. Makanya saya nggak heran banyak orang-orang yang kaya, di manapun, punya kuasa di mana-mana, tapi tidak membantu siapa-siapa. Akhirnya dia hancur sendiri karena keuangannya, hancur sendiri karena kekayaannya, hancur sendiri karena keegoisannya yang menggerogoti dia. Saudara, itu ada untuk kepentingan kita, pelayanan itu. Pelayanan juga yang membuat kita menjadi sama seperti Kristus. Nah, yang menarik adalah pelayanan itu artinya apa sih? Pelayanan itu artinya gini, bahwa pelayanan itu seperti memberi, tak harap kembali. Pelayanan dan investasi ada dua hal yang sama sekali berbeda, tapi dua-duanya ada di firman Tuhan. Tuhan tidak bermasalah dengan saudara berinvestasi karena dia pun melakukannya. Ada orang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tetapi pelayanan adalah saudara memberi tak harap kembali. Kenapa? Karena pelayanan itu ada bukan untuk kepentingan orang yang melayani, tapi untuk kepentingan orang dilayani. Saya ulang sekali lagi, sukacita melayani itu ada pada orang yang dilayani, bukan melayani. Justru sukacitanya ada di mereka, bukan di kita. Loh, kenapa bukan kita? Karena kita akan temukan sukacita kita sendiri. Jadi saudara, kita tidak perlu dipanggil untuk menjadi orang yang egois. Justru kita melayani, itu untuk sukacita orang, tapi juga untuk kesehatan kita. Melayanilah yang membuat kita semakin cepat dan semakin dekat seperti Kristus. Saudara, kenapa gini? Karena kita lihat bahwa Alkitab mengatakan tujuan dari kekuasaan atau kekuatan adalah untuk melayani. Dia kasih dengan jelas, the purpose of strength is for service. Nah, orang yang tidak memakai strength-nya untuk service akan abuse that strength. Orang yang tidak tahu nilai satu barang atau guna satu barang akan memperlakukan itu sembarangan. Banyak orang memperlakukan kekuatan kuasanya sembarangan, menghancurkan orang, melukai orang. Kenapa? Karena dia tidak tahu guna kekuatan itu. Sama seperti orang purba, kalau ngelihat handphone, zaman dia nggak ada handphone diciptakan. Dia karena tidak tahu gunanya, dia akan rusak handphone itu. Dia banting-banting, dia pukul, dia lempar. Tapi Anda bisa mengerti dan menggunakan handphone, cellphone, smartphone saudara sebagaimana adanya, karena saudara mengerti tujuannya. Dan hari ini firman Tuhan berbicara pada saudara. Cara untuk Anda tidak abuse, tidak abnormal use, tidak menggunakan berkat dan kuasa dari Tuhan ke arah yang negatif adalah dengan cara saudara melayani, membagikan resource saudara, mendistribusikan sumber daya saudara pada banyak orang. Dari gereja, dimanapun saudara berada. Melayani nggak cuma di gereja, di rumah tangga juga. Bukan cuma istri yang melayani suami, suami juga harus melayani istrinya. Karena itu yang Tuhan lakukan.
Jadi kalau Anda mau jadi pria yang beneran pria ya, saya sarankan ikut Yesus. Memang kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, tapi itu terjadi karena Yesus yang sudah menunjukkan. Jadi jangan expect Anda dilayani kalau Anda tidak mau melayani. Kalau Anda benar-benar mau jadi seperti Kristus, layani istrimu juga. Saya sebagai laki saya harus bicara hal itu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, biarlah hati melayani bukan cuma ada pada waktu di gereja, tapi juga di rumah kami. Biar kami juga melayani orang-orang yang kami kasihi, karena kami tahu kuasa dan pengaruh yang Kau berikan pada kami ada bukan untuk kami abuse, tapi untuk kepentingan orang-orang. Dan juga kami tahu itu untuk kebaikan Tuhan. Kami tidak mau abuse itu. Thank you Lord, biarlah Kau buka hati kami. Dalam nama Yesus, amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.